Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi sama saya Dewolang, tentunya di channel YouTube-nya Orang Lelea Indra Bayu. Halo sahabat subscriber, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja guys ya. Oke, dalam video kali ini saya mau berbagi pengalaman tutorial lagi, masih di perkarbuan ya. Masalahnya sering terjadi di motor 2 tak. Dan ini banyak juga yang tanya di grup ataupun di ini, masalahnya kenapa sih motor kalau misalkan habis berhenti atau terparkir lama ataupun sebentar, pas mau dinyalain itu susah nyalanya, terus di engkol juga susah. Nah, harus dicuk dulu kalau misalkan ada cuknya. Nah, kalau misalkan nggak ada cuknya harus dibekap dulu moncong karbunya. Itu kenapa sih? Masalahnya di mana sih? Nah, dalam video kali ini saya mau menerangkan dan menjelaskan simulasinya. Nah, kasus seperti itu, troubleshooternya ada di jarum sama di pilot jet. Sebenarnya sih dua, di jarum sama pilot jet. Masalah pertama itu pilot jet keiritan bisa. Masalah kedua, jarum standar yang terlalu atas klipnya itu kalau misalkan atas kan irit, kalau ke bawah kan klipnya itu boros cuy. Nah, kalau misalkan jarum standar kan itu jarum gemuk dari ujung atas sampai bawah itu gemuk semua, nggak ngeruncing di sininya. Kalau misalkan klipnya di sini, pilot jetnya standar 17,5 otomatis itu bakalan konsumsi BBM yang mau keluar itu mampet ya. Mampet itu nggak bisa keluar, dan otomatis motor itu susah dinyalain, harus dicuk atau dibekap karbunya cuy. Nah, itu bicara dari pilot jet sama jarum standar yang klipnya ke atas. Nah, kalau misalkan jarumnya standar, ini ngomong jarum standar dulu ya. Kalau misalkan jarum standar itu nanti dibongkar karbunya, klipnya dikebawahin, diturunin satu step dulu. Nah, dicoba lagi tuh, pasti bakalan nyala itu motornya coy. Nah, kalau misalkan tetap berarti ada kebocoran di area manipul, dari selang-selang hisapnya dan area manipul, pokoknya itu pasti ada kebocoran coy. Dan area manipul itu harus keadaan rapat ya. Nah, terus di pengaruh jarum yang nggak bawaan itu bisa jadi penyebab motor nggak bisa cepat nyala pas diparkir ataupun berhenti lama atau habis berhenti. Itu pas dinyalain motornya susah nyala, itu dari jarum skepnya yang nggak bawaan seperti ini coy. Runcing ini nggak bawaannya Fish Air ya, kalau Fish Air itu gemuk semua. Nah, ini nih ngeruncingnya ini kan nggak lurus, sama-sama lurus ya. Jadi ada yang gedenya di sini, ada yang gede-gede di sini, jadi tuh nutup ke sini nih, nutup ke rumah nozzle. Jadi kenapa harus jarum skepnya harus standar? Karena jarum skep standar gemuk itu udah klop sama nozzle-nya, diameter dalamnya nozzle itu udah klop. Jadi kalau misalkan gas ditarik, ini keluarnya BBM itu rata, jadi keluarnya tuh rata. Kenapa rata? Karena diameter dalam nozzle-nya sama jarum skepnya itu udah pas. Kalau misalkan diganti pakai yang runcing atau diskir, dikikis yang ujungnya biar ada pas dibetot atasnya berebet itu kan gitu cuy. Ini doang, tapi jangan kesini-sini. Kalau misalkan nyegirnya kesini itu bakalan gak beres nanti pas RPM tengah ke atasnya. RPM bawah sih gigi 1 gigi 2 itu masih bisa. Nanti kalau misalkan ininya terlalu nggak beraturan, nah ini nih tuh nggak rata cuy. Ini nanti di RPM tengahnya pasti ini tarik ngebuka, nah BBM yang keluar dari sini dari nozzle-nya ini ke dalam manifold itu nggak sinkron. Jadi ada yang banyak, terus ada yang iri digini itu, jadi nggak beraturan. Itu menyebabkan motor juga nggak bisa top speed ya, dan bisa menyebabkan nggak bisa nyala juga cuy.
saya udah apa ya, udah ngalamin di vis yang saya ini nih, yang sekarang jarumnya runcing. Ini klip paling bawah udah paling jreng. Kalau misalkan ditaikin ininya klipnya ke atas, ini motor nanti bakalan dicuk terus pas pagi, pas udah berhenti nih. Sekarang nih udah terparkir ya, terparkir gini nih, ini pasti bakalan dinyalain, ini harus dicuk karena saya klipnya di sini nih, di kedua. Kalau di bawah banget itu pasti jreng, nyala, langsung nyala. Cuma efeknya tengah ke atasnya itu terlalu boros, jadi nggak bisa lari motornya cuy. Asli ditarik sampai ngepol juga itu nggak bisa lari, berbet, jadi nggak sesuai gitu guys ya. Jadi buat teman-teman yang kasusnya sama, habis berhenti atau terparkir, motornya itu susah nyala dan harus dicuk dulu atau dibekap karbunya, itu dari jarum yang nggak bawaan bisa, terus dari keiritan jarum ori yang klipnya paling atas, keiritan itu bisa, itu juga menyebabkan nggak bisa langsung nyala motornya pas pagi atau terparkir. Terus dari pilot jet yang keiritan itu bisa juga. Intinya sih kalau mau nyeting karbu, jarum skep ini nggak usah diganti-ganti punya motor lain. Nah ini persamaan ini sama Satria 2 tak, ini kemungkinan ini jarum punya Satria 2 tak coy. Viz Air itu jarumnya gemuk, kalau yang pas tingginya itu sama Satria 2 tak, jadi bisa ditukar. Cuma nanti kalau misalkan modif seperti ini, otomatis nozzle juga harus ganti cuy, atau enggak ini bisa satu part yang diganti, jarum skep ini bakal ngefek ke pilot jet sama main jet semua cuy, jadi rubah semua nanti cuy. Baiknya sih buat motor harian mah udah jarum standar. Kalau misalkan motornya Viz Air, karbunya Viz Air ori. Kalau misalkan Satria 2 tak ya karbu Satria 2 tak ori cuy. Kalau misalkan pengen diganti, nyoba-coba ya. Intinya sih saya udah menjelasin seperti ini kasusnya. Kalau misalkan motor sering dibekap, pas mau nyala harus dibekap dulu, pas udah terparkir lama atau habis berhenti harus dicuk. Nah ini masalahnya dari sini, dari jarum skep yang nggak bawaan, dari jarum ori yang terlalu irit klipnya di bagian paling atas. Nah dari pilot jet yang paling irit juga bisa. Nah itu masalahnya cuma ada 3 poin ya guys ya, itu semua saling berkaitan. Nah simulasinya seperti ini cuy. Kalau misalnya ini ori semua nih, pas ditarik kan keluarnya itu rata, BBM tuh keluar dari sini tuh rata semua, jadi RPM bawah, tengah, atas tuh ngisi semua. Saya udah nyoba di Viz Air kemarin tuh kan, beli karbu ori, parkit Fukuoka yang jarum gemuk, itu apa ya, pokoknya enak dari bawah ke atas, tengah, atas tuh naik semua. Pas di motor ini, di Viz ini, nah kalau jarumnya seperti ini 1-2 sih enak, pas tengah mau naik ke atas gigi 4 ini berbet, soalnya kenapa berbet. Nah ini keluar BBM yang keluar dari nozzle-nya itu terlalu over, jadi sebelum waktunya keluar BBM konsumsinya segitu, ini udah keluar over, jadi ya begitu cuy. Nah ini juga kalau keborosan itu nggak bisa lari juga cuy, pokoknya sering berkaitan banget. Kalau karbu sensitif, apalagi TM24 itu cuy. Kalau misalkan TM24 udah dioprek-oprek atau udah dibongkar-bongkar, itu parah sih, soalnya sensitif banget karbu rakit. Soalnya di penjelasan soal TM24 juga udah ya. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Pokoknya seperti itu, mudah-mudahan mudah dimengerti ya guys ya. Nah seperti itu cuy, pokoknya intinya sih harus standar. Kalau misalkan udah standar semua, berarti klip
klip jarum skepnya itu keiritan, jadi harus klipnya itu diturunin, otomatis jarum skep itu naik. Nah otomatis naik itu ngebuka posisi main jet coy. Nah gini coy, tuh kalau misalkan terlalu turun ini nutup, lubang main jetnya itu ketutup ke jarum skep gitu cuy. Jadi harus agak naik biar enggak terlalu nutup. Kalau misalkan nutup main jetnya ini otomatis nggak bisa keluar, walaupun di putaran bawahnya itu yang bekerja itu pilot jet. Nah, gitu guys, pilot jet itu bekerja di putaran bawah ke tengah. Nah main jet itu putaran tengah ke atas. Makanya kalau misalkan mau tahu pas apa enggak pilot jet sama main jetnya, lihat di businya. Penjelasan di soal busi juga udah ya, nanti bisa kelihatan dilihat dari busi juga, pilot jetnya kurang ataupun keiritan itu bisa dilihat dari businya juga cuy. Oke, see you next time di video berikutnya. Selamat beraktivitas lagi, selamat beristirahat juga yang mau istirahat cuy, yang mau bekerja, mau pulang kerja, hati-hati di jalan ya guys ya. See you next time di video berikutnya. See you.